Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, mahasiswi STIY STMY Majalengka dari kelas M. Saya akan sedikit memaparkan dampak konflik Rusia dengan Ukraina untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi internasional. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang gencar berita konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak sangat besar terhadap pergerakan ekonomi global. Status Rusia dan Ukraina sebagai salah satu lumbung pangan dan energi dunia menjadi salah satu faktor mengapa konflik kedua negara begitu mempengaruhi harga-harga komoditas dan laju perdagangan global. Ada artikel yang sangat menarik menurut saya, yaitu dikutip dari berita BBC News Indonesia pada tanggal 4 Maret 2022 dengan tagline "Konflik Rusia-Ukraina dampak bagi Indonesia menyebabkan kenaikan harga pangan hingga energi di Indonesia". Konflik di Ukraina akibat invasi Rusia telah menyebabkan kenaikan harga pangan hingga energi di Indonesia. Mayoritas kenaikan harga pangan di dalam negeri merupakan implikasi dari terhambatnya perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina dan Rusia. Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Sebaliknya bagi Ukraina, Indonesia adalah negara tujuan ekspor gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor Indonesia pada tahun 2020. Kenaikan harga gandum cepat atau lambat akan berdampak pada konsumen di Indonesia, mengingat gandum merupakan bahan baku dari produk pangan seperti mie instan dan terigu. Indonesia sendiri merupakan negara pengkonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia dengan total 12,6 miliar porsi pada tahun 2020. Presiden Bank Dunia, David Malpass, mengatakan serangan Rusia terhadap Ukraina sebabkan bencana ekonomi. Secara global, perang Ukraina adalah bencana bagi dunia yang akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi global. Perang di Ukraina terjadi pada saat yang buruk bagi dunia karena inflasi sudah naik dan menekankan keprihatinan terbesar adalah jatuhnya korban jiwa yang masih terus meningkat. Ribuan warga sipil dan tentara diperkirakan meninggal akibat pertempuran sejauh ini. Malpass mengatakan dampak ekonomi dalam perang menyebar di luar Ukraina dan menyebabkan naiknya harga energi khusus sehingga menghantam kelompok miskin serta mengakibatkan inflasi. Selain itu, salah satu dampak yang telah terasa akibat invasi Rusia ke Ukraina adalah kenaikan harga bakar non-subsidi. Harga gas LPG non-subsidi telah naik dari 13.500 per kilogram menjadi 15.500 per kilogram sejak 27 Februari lalu. PT Pertamina Patraniaga menyatakan kenaikan harga itu terjadi karena mengikuti perkembangan terkini industri minyak dan gas. Selain itu, PT Pertamina Persero telah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yakni Pertamax Turbo dan Dexlite per 3 Maret 2022 dengan kisaran kenaikan Rp500 sampai dengan Rp1.100 per liter. Sejauh ini, BBM bersubsidi seperti Pertamax dan Pertalite belum mengalami kenaikan harga. Di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi, bunga pinjaman juga akan mempengaruhi oleh situasi di Ukraina. Inflasi yang meningkat akan menyebabkan biaya pinjaman naik sehingga ditanggung oleh konsumen. Konsumen juga menanggungnya, misalnya pada kredit kendaraan bermotor yang naik, KPR juga akan lebih mahal, jadi konsekuensinya ke sana. Kenaikan bunga pinjaman itu adalah konsekuensi logis dari situasi saat ini. Indikasi-indikasinya pun telah terlihat dari tataran global. Misalnya, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi 3 hingga 4 kali lipat dari inflasi tinggi di negara-negara maju. Jadi, kesimpulannya, apa yang perlu dilakukan pemerintahan Indonesia dalam menghadapi konflik Rusia dan Ukraina? Ada sejumlah hal yang dinilai bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina di dalam negeri. Situasi bisa menjadi lebih buruk apabila eskalasi perang Rusia dan Ukraina menjadi lebih lama dan harga minyak
mentah menembus 120 US dollar atau setara dengan 1,72 juta rupiah per barel. Pemerintah diminta menambah dana kompensasi pada Pertamina dan PLN agar harga BBM dan tarif dasar listrik tidak naik hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak terburu-buru untuk menarik bantuan sosial dan bantuan ekonomi yang diberikan selama pandemi. Perekonomian Indonesia masih perlu waktu untuk bangkit setelah dihantam krisis ekonomi akibat pandemi. Pendapatan masyarakat disebut belum sepenuhnya pulih, sehingga kenaikan harga komoditas yang terjadi akibat perang di Ukraina akan semakin menekan daya beli mereka. Kalau intervensi itu bisa berjalan, saya yakin dampaknya tidak akan seburuk di luar negeri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.